5 menit lagi ya. Bentar. Halo, selamat malam. Tuh, 2, 3, 4, 5. Bang, satu anak belum. Eh, ini kita rapat koordinatornya kayak gini aja kali polanya ya. Eh, Timnya disebutin terus eh, dari koordinator tim atau hasilnya nyampein eh, ada kendala apa eh, yang sudah dicapai apa aja sambil kita lihat lihat tiketnya kayak gimana. Habis itu geser ke tim lain terus sampai habis. Baru habis itu kita diskusi sedikit soal penyelesaian kendala sama blokir. Itu aja ya. Nah, berarti sekarang mulai dari infrastruktur. Oh, lihat aja. Samsul, halo. Halo, hadir Pak. Dari tim kesenian bagaimana Pak? Apakah ada kendala? Kalau kendala secara umum apa ya? Paling itu sih sementara kan kita masih nungguin Waljina. Jadi kayak migrasi domain yang blankon.id eh, antinya kan butuh itu. Kayak misalkan wajah blankon kan yang blankon untuk ID mau kita migrasiin ke sana gitu kan.
Nah itu nanti butuh Waljina untuk bikin redirectnya kalau misalkan kita deploy pakai domain yang baru. Sejauh ini kalau dibilang kendala ya blokernya di situ sih. Yang Waljina itu ya. Iya. Waljina itu tiket turunannya yang ini nanti saya akan ambilkan harddisknya, kemudian saya unggah ke mesin yang Bapak mau. Dan nanti kabarnya sih ada dua mesin baru nanti. Cuma sekarang belum siap di expose. Oke, oke. Yang aktif sekarang di Infra cuma 2 orang ya, Pak Aditya sama Pak Samsul. Iya, Pak ada Pak Darian, Darian juga sebenarnya. Darian. Eh, ini tiket-tiketnya yang di Infra tidak harus selalu dikejar sih. Ini saya tambahin label aja lagi ya. Tujuan label ini biar teman-teman bisa ukur mana sih yang harus benar-benar disikat. Jadi misalnya kalau ada request tertentu dari tim lain dan itu organ, tinggal ditempelin aja. Misalnya ini sama si organ karena blocker sifatnya. Goblok. Oke, cukup ya dari Infra ya. Kalau saya lihat sih nggak ada yang benar-benar blocker dari sini, cuma masalah Waljina aja. Yang lainnya nggak begitu penting. Oh ini nih, ini kira-kira ditetapkan kapan Pak? Pak S itu kira-kira bisanya kapan Pak? Yang mana? Yang kelas Oh, yang repair. Kalau nggak Selasa, Kamis sih. Kamis deh kayak. Iya. Kamis itu tanggal berapa? Tanggal Mepet dong. 60. Tanggal 10 bisa deh, hari Kamis. Bentar ding. Kok Kamis besok offline ya? Gimana ya? 15 dulu deh di set. Oke dah, nanti di update tiket ya Pak kalau udah ada keputusan pastinya. Oke Pak. Iya, soalnya lagi banyak interaksi. Dan internet tidak terlalu enak. Itu aja sih, kalau yang ini sudah harusnya udah di tangan saya sekarang. Kemudian kita coba pindah ke tim pemaket. Pak Han, gimana Pak? Apakah ada kendala di pemaketan? Kendala teknis paling. Sekarang baru 2 orang yang benar-benar kerja dari tim pemaket. Saya sama Pak Anto. Pak Yasir masih belajar. Terus yang lainnya belum ada kabar. Kedengaran nggak sih? Barusan di laptop sebelah nggak ada suaranya soalnya. Oke. Kedengaran Pak, kedengaran. Kedengaran nggak? Ya itu. Terus, ini masalah teknis Pak. Tadi malam saya nyoba submit paket. Ada library yang nggak ke download dari Partolonya. Satu library aja. Barusan saya nyoba lagi malah jadi makin banyak yang nggak ada library-nya. Ketergantungannya itu ya? Ya. Nanti segala macam galak, error atau apapun ditempel di tiket terkait aja. Siap. Tapi ini lagi lihat lognya. Soalnya kalau coba di lokal selalu beres gitu ya. Udah bisa gitu. Okay. Pas nyoba-nyoba di-upload, nah itu selalu gagal di situ ya. Tim itu Bapak paling. kan ada 1, 2, 3, 4, 5 lumayan nih. Mungkin Pak Yasir belum ini ya. Nah itu yang 2 lagi Pak Ainan itu belum ada kabar lagi. Terus Pak Yusri juga belum ada kabar lagi. Ntar mau saya tanyain lagi lah. Ya. Nanti paling kita evaluasi lagi di rapat kilometer 2 minggu kemudian. Okay. Berarti yang aktif sekarang ada Pak Han sama Pak Anto. Iya. Nah ini dibagi-bagi aja Pak nih. Biar Siap. ketahuan assignment-nya ke siapa gitu. Oke. Jadi bisa dilihat di in progress ini yang lagi dipegang yang mana aja. Nah, misalnya sekarang Bapak lagi pegang OPT ya?
Ya, yang lagi ini APT, yang Blancon desktop pernah nyoba berhasil tapi nggak tahu deh. Udah udah masuk atau enggaknya, atau kepake atau enggaknya itu. Belum Ya dites. itu Makanya masih di itu intro ya dulu. nanti harus bikinin database juga di RG supaya bisa lihat-lihat. Sekarang belum ada Oke, database-nya. siap, siap. Seperti itu, Pak. Soal yang tadi udah saya sampaikan ya, soal paket meta ini. Nah, tadi ternyata nggak ada suaranya di saya, Pak. Maaf, karena saya Oh, tonton lagi. sekarang kita Makanya coba tidak ke ada. Richard. Itu ada estimasi nggak yang mesin baru ini kapan kita buat deploy Jekyll-nya? Halo Pak Estu. Pak Estu, ting. Sorry. Pencet gimana? Ya, itu soal mesin ada estimasi nggak kapan kira-kira di expose dan bisa diserahin ke tim infra? Nah, yang mengunjungkan kan Bapak. Bukan yang mesin baru. Nah, kalau tim baru tadi sih dikabarin lagi maintain, jadi mesinnya lagi mati. Terus Senin sih targetnya. Tapi balik ke Senin kan. Waljina, ya Senin itu udah bisa hidup, cuma kan balik ke Waljina dulu. Blokernya Bapak kunjungan ke Waljina dulu. Iya, udah ada tiketnya. Desember ini saya ke sana. eh Waljina, bentar. Flow-nya Waljina itu kan nanti ngambil yang kita tarik itu SSD-nya. Nah, data-data yang urgent kan udah di SSD. Bapak paling akan ngupgrade mindahin itu di mana ya? Yang bisa gede, kalau nggak saya bisa download. Atau gini aja sih. Nanti aku eh unggahin, terserah mau diunggahin kemana. Dari sini aku unggahin. ini aja dulu Pak. Bapak ls main al di slash home-nya aja dulu. Yang urgent tuh sebenarnya slash situs sih. Oh, siap. Targetnya Waljina, data Waljina yang mau di-up-kan dulu cuma panduan dulu Pak. Pak Estu, Biar tim Pak dokumentasi Estu, bisa ini ya. mau tanya. Ya, Ya, Panduan itu kan pakai WordPress ya. Itu DB-nya udah di dump belum ya? Ataukah masih di udah di dump. udah ya? Udah. Aman. Siapa yang kemarin yang bilang dump ya? Harusnya sudah di dump. Udah dalam bentuk file Home SD gitu ya. Iya. Oke. Slash itu Pak. Situs. jelas. Ini gimana? Slash situs Pak. Home slash situs. Oh, oke. Ya, gitu ya. Slash Pak. Slash home slash situs. Oh, sure. Oh. Oke, estimasinya mesin baru Senin. Paling enggak berarti ini seminggu ke depan garapin mesin baru tanggal 14 udah bisa mengudara. Ada lagi yang mau disampaikan Pak dari riset? Pak Ervin masih ini ya, cuti ya? eh Riset itu nunggu apa ya? Penitia sih. Hari ini tiketnya sponsornya masuk. Kalau update sponsor itu bisa rilis Jekyll-nya. Update sponsor, daftar sponsor tuh. Iya, bentar, tas. Blankon mana ya? Beranda. Coba chat dah. Nah, itu sekarang sih statusnya beranda. Masih lemot ya? Oh, udah kemuat nih.
Kok lemot ya? Merasa lemot nggak? Enggak ya? Cukup. Oh, ini beritanya ya? Sip, sip, sip. Klik aja slash berita. Yang di atas tuh ada. Nah, oke, tinggal diperbaiki CSS-nya aja nih berarti. Apanya? Tinggal diperbaiki, kita perbaiki CSS-nya aja nanti biar agak rapi lagi. Iya, itu masih ampas deh. Coba scroll paling bawah. Nah, yang mana kan? Yang bagian sponsor. Eh, Nah, itu kan masih utama turun. enggak, itu nanti dirubah. Lagi ngerjain itu sekarang. Oke. Sambil dipastiin ke tim humas, dikabarin ke tim humas juga kalau kita udah nurunin data utama. Iya, sama ini nanti. Jadi kan kalau humas mau nulis berita itu pakai PR. Nah, PR-nya itu ke aku sebagai reviewer konten. Hmm. Ngirim pull Gitu. request, terus bapak yang periksa gitu ya. Iya. Nggak harus aku sih, Rania harusnya juga bisa. Oke. Dia buka dong namanya siapa? Hah? Dia buka dong namanya. Iya. Ada kan Kita coba pindah dulu. Eh, tim dokumentasi ya. Pak Faik, mohon bersabar ya Pak, mesinnya belum naik ini. Gimana? Mohon bersabar, mesinnya belum siap yang buat panduan, masih diusahakan. Oke. Jadi maksimal sih tanggal 14 ke atas harusnya panduan sudah mengudara kembali. Nanti kita cain dulu nyari datanya. Jadi dokumentasi mungkin standby dulu ya, kalau menurut saya nggak ada tiket spesifik, udah kita kira. Ngambil dokumentasi. Oh ini Pak, kunjungan Waljina, minta tolong di review aja sih ini nih, kalimat-kalimatnya apakah sudah cocok jadi berita karena keputusan rapat ini. Kalau teman-teman dokumentasi sama humas mau naikin juga, bisa dirangkum dari rapat yang ada di video ini. Itu Oke. aja sih. Siap, siap. Kalau ini kemarin sudah. Oh ya, ada satu yang saya mau tanya. Iya, Pak. Iya, Pak. Saat kita bikin isu kok ada duplikat yang ini ya Pak? Bedanya melaporkan kutu sama melakukan kutu ide ini apa ya? Kalau ide kan sudah di sini. Oh, saya nambahkan yang bawah itu sudah ada, loh, bukan saya yang nambahkan itu. Oh, Nggak gitu. lihat Oke, ya. nanti Double aku berarti bahas ya. aku. Duplikat sih. Ini berarti dokumentasi standby dulu ya. Oke. Kemudian tim ada mau disampaikan nggak Pak? Dari Bu Umul minta apa ya, pendalaman tentang GitHub, karena saya sendiri juga masih awam sih GitHub, jadi karena sekarang kan basisnya GitHub, jadi kalau misalnya nanti disepakati nulis buku panduannya itu kayak yang Uluwatu kemarin kan belum bisa sampai jadi sempurna itu. Yang dokumentasi ya? Mungkin butuh bantuan. Dokumentasi PDF itu bukan? Ya. Halo Pak, gimana? Butuh kelas butuh kelas lanjutan pelatihan GitHub. Oke, kita tiketin dah, biar nggak lupa. Kalian kalau ada yang mahir pandok mungkin bisa berbagi pengalaman. Ada lagi yang mau disampaikan Pak?
cukup. Oke. Terus makasih ya Pak. Terus tim kesenian Kak Tanya. Kesenian. Oh ya, yang kemarin di review kesenian sudah dipindahin belum sih? Yang ini udah dipindah Pak? Lalu Pak Ron ya. Halo Pak Ron ya. Oh, kita lewat dulu ya. Mungkin lagi mau depan belajar. Kak Selamat, halo. Halo Pak Selamat. Oke, halo Pak, ya. masuk. Gimana Pak dari Ya. tim? Ya, tolong di-searchin Pak, label humas Oh, Pak. siap. Ya, nah itu PR-nya sudah saya kirimin ke grup. Saya colek-colek teman-teman yang bersedia karena saya masih agak sibuk sedikit Pak. Tadi kan Bapak ada review terkait berita Waljina, terus berita rapat ya. Nah itu progresnya itu ini semua udah saya sounding ke grup humas. Maksudnya kalau ada yang ngerjain nanti tolong di-update, saya bilang gitu kan. Nah kebetulan Pak Levi sudah nyaut, tapi memang mungkin belum dikerjain. Gitu. Kalau Pak Rinaldo belum, dia belum ada kabar lagi. Pak Alwi juga belum ada kabar lagi. Yang masih aktif komunikasi dengan saya Pak Levi, ya tentunya dengan Pak Estu. Oke, siap. Ini kalau yang saya lihat urgen sih paling yang ini sama ini. Itu aja sih. Kita coba ini satu-satu ya. Kalau ini Ya, kan Pak. tinggal di Sudah kedok-kedok ada, doang. iya betul Pak. Oke, Saya siap. saya udah bikin listnya juga sih. Listnya itu saya baru masuk ke Telegram aja, yang lain belum. Oke, nggak apa-apa, siap. Kemudian yang ini, kira-kira ini jadinya ada 4 orang ya. Kira-kira kapan kita mau tektokan buat nyusun slide sama bahas bahan bahasannya. Ini ada Pak saya, Pak Estu, Pak Selamat, Pak Levi. Kira-kira mau tektokan tanggal berapa? Kalau wadahnya bisa saya buat sekarang. Kita pakai ini Boleh. kan Google Drive ya Pak. Nanti Pak Estu, Pak Piko, Pak Levi, saya kirimin. Yang lain nanti bisa komentar sama celek-celek dikit lah yang lain. Jadi bisa ikut andil ya. Oke, boleh. Pak Estu ada ini nggak? Ada masukan nggak untuk ini? Apakah perlu ngumpul lagi buat tektokan bahas ininya, materinya atau gimana? Ini ya, slip itu pertama kayak gini sih, yang mau tak sebutkan bagaimana konsistensi kontribusi di proyek open source. Jadi suka dukanya gimana dari awal. Untuk membahas itu kita perlu kumpul lagi nggak? Biar lebih intens berempat bahasnya. Itu kita kemarin dapat tor nggak sih? Yang mana? Yang terakhir rapat itu Pak sama Pak Ibnu. Jadi Pak Ibnu kan ada penambahan tuh. Pak Ibnu mau kita demo yang slim salah satunya. Tapi kita dapat Itu tanggal 17 ya. Set hari Selasa aja deh Pak, meetingnya Pak. Tapi saya ntar ingetin ya, saya lagi banyakkan meeting. Tanggal 8 Selasa malam. Iya. Untuk 19. info aja sih, saya udah mulai nggak bisa meeting malam itu kalau Senin sama Rabu.
Oke, Pak Catat. Ya. Pak Samsul loh, Pak Samsul. Pak Selamat, Pak Leva bisa tanggal segini ngumpul bentar. Jam 7 Selasa. Oke, bisa. Saya bisa, Pak. Bisa, insya Allah bisa. Ya, insya Allah Oke, bisa. oke. Untuk yang, sorry Pak, saya kurang terlalu paham, mungkin ada rada sibuk. Itu yang salin dia maksudnya gimana ya Pak? Bisa diulang lagi nggak? Iya. Salin dia itu flat share. Flat. Nanti Pak Selamat katanya mau sikatin duluan draftnya, terus kita review bareng-bareng, kita bahas bareng-bareng apa sih yang mau kita sampaikan biar nggak berantakan nanti di depan. Gimana? Oke. Oke. Sama yang lab itu, saya kan pengen nyikat yang bikin labnya nih. Nah itu Ya. perlu diekspor lagi atau enggak OVA-nya? Atau biarin aja gitu? Komunikasi yang di mana Pak? Maaf. Yang lab slimnya tuh, lab Uluwatu, VirtualBox, itu perlu diekspor lagi apa nggak usah? Atau gimana? Menurut saya perlu sih Pak. Uluwatu itu ya? Ah, betul Pak. Perlu. Mana sih dia? Ini. Bukan Pak, yang masih di slim yang VirtualBox. Oh itu nanti gini, teman-teman semua fokus sama materi saja, hal-hal teknis biar tim riset yang pegang, biar saya bantu nanti. Jadi nanti antenanya ISO-nya tuh mau saya perbaiki juga, ISO Uluwatu. Fitur kartu ID-nya mau saya coret biar kalau teman-teman film mencoba dari sana nggak ada kejadian tuh partisinya ada yang hilang segala macam, kayak laporan yang dulu-dulu. Rencananya begitu, mudahan udah kejar. Untuk nyobain nyalain slam di dalamnya nanti juga bakal saya siapin. Saya kepengennya teman-teman humas fokus sama hubungan sama interaksi sama materi nanti yang mau disampaikan. Siap. Itu aja sih. 1, 2, sama 3 sama ini. Loka karya copywriting-nya mau kita lanjutin atau stop sampai di sini? Kalau yang sudah ngumpulin tugas tuh siapa tuh? Saya belum ya. Tapi kalau Baru 2 sih. yang kalau mau dilanjutin mungkin bahasannya ke SEO yang kemarin itu Pak. Kalau dilanjutin ke apa? Bahasannya fokus ke yang SEO itu, kaitannya sama SEO. Bisa. Tapi kalau mau dilanjutin ya kita harus ngumpulin tugas dulu nih biar bisa direview sama mereka, ya nggak sih? Nah mereka nentuin materinya juga berdasarkan kemampuan kita nanti. Jadi mau dilanjutin atau enggak menurut teman-teman? Lanjut. Oh ya udah. Kalau gitu kumpulin dulu tugas-tugasnya ke PS tuh biar nanti bisa direview baru kita tektokan lagi sama tim Derkatros. Sama ini sih kalau dari humas tinggal disodokin aja ke kanal-kanal humas. Kalau kita sudah ngadain loka karya dan bakal ada kelanjutannya gitu aja sih kira-kira. Itu aja sih dari humas. Ada yang mau disampaikan nggak Pak? Ada tambahan? Ya, ada Pak, sedikit Pak. Ya. Ya, ini kemarin kan Pak Is itu kan juga udah kirim ke saya tuh yang PDF buat saweran, proposal ya Pak. Ya. Nah itu, ya betul. Sambil menunggu memang desain dari tim kesenian, ya kita juga udah bergerak, tapi pakai polosan yang sudah ada saja. Gitu. Kemarin Pak Sohibi kan minta untuk tolong dikirimkan proposalnya. Kita karena beliau mau donasi, mau sponsor, tapi nggak di kita bisa, dan dia mau lihat proposal kita gitu katanya. Oke. Mungkin dalam bentuk Ini daftarnya coba itu deh, dibikin lagi draft cover letter kan udah saya bikin kemarin. Nah ini paling saya eksekusi Senin deh. Ntar diingetin lagi Pak. Saya agak lupa ya, kebanyakan tas kanan kiri. Ke Pak itu dah Pak Sohibi sama Pak Iwan.
Ya. Terus ini Pak Piko, Ya, saya baru bisa ngasih ke manajemen STT itu STTNF sama NF komputer itu Senin untuk proposalnya. mm, Nah, nanti kan kita juga rencananya mau dikasih satu server tuh Pak. Tapi ya mungkin servernya ya nggak server yang keren-keren banget. Setidaknya bisa ngebantu Pak Piko. Nanti mungkin di situ ada bantuan list kira-kira di server itu nanti di STT ngasih dukungan apa saja ya. Misalkan dengan kondisi listriknya yang seperti apa, bandwidthnya seperti apa, nanti spesifikasinya dituliskan setelah saya kasih proposal ke mereka. Nanti infonya saya update. oke, siap. Saya taruh di tiket ya, biar Bapak tinggal cemplungin aja ke sini. Nanti paling yang jadi di itu kan nanti ada surat perjanjian kan, ada dokumen perjanjian. Iya Pak. Paling yang menjadi konten kita adalah apa yang diharapkan dari kita, timbal baliknya gitu. Kemudian apakah mesinnya itu bisa kita secara fisik bisa kita upgrade gitu, bisa kita otak-atik. Iya. Misal kita nambah HDD berapa TB misalnya. Ya udah. Ya maaf ya Dek. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan Kak? Selamat, Kak Lafa. Ini Pak, Ya, kalau kan kita kan masih, oh ya, yang omongan ini Pak terkait keaktifan. oke. Nanti saya ada bahasan soal itu. Gimana Pak? Lanjut aja. Keaktifannya gimana? Ya misalkan kan kita semua kan ya kadang punya beberapa kesibukan ya, walaupun saya tas kita Ya. sedikit-sedikit kita taruh di tiket kan, istilahnya biar tahu gitu ya teman-teman yang lain. Terus kita juga nggak minta kontribusi secara penuh, tapi ada sebagian part yang dia ikut andil gitu ya Pak. Ya, Itu hal tersebut evaluasinya gimana tuh Pak? Misalkan kita kan awalnya ngomong 2 minggu atau sebulan sekali ya, jangan sampai nggak aktif gitu kan. ya. Nah itu kita mau kontrol hal seperti itunya tuh Pak, buat dievaluasi Pak. Oke, sih nanti ada bahasan soal ke situ ya. Tapi kita lanjut dulu ke tim kesenian dulu ya. Itu saya tampung Pak. Ya boleh Pak. Pak, sarannya gimana Pak? Dari tim kesenian sekarang ada berapa orang ya? Sekarang ada Pak Bayu Aji, ada Pak Nugroho, kemudian ada Pramasta sama Aris Nardi, 5 dengan Semua saya. aktif. Yang kalau bisa dibilang aktif sih semua udah mulai ngirim-ngirim sih, meskipun beberapa saya review, saya minta revisi. Kayak misalkan si Bajindra sama Pak Nuk kan kemarin udah ini kan udah ngerjain beberapa materi kan. Terus si Pramasta juga udah ngerancang paletnya. Nah si Zul ini yang dia masih revisi mulu, belum Ada istilahnya belum inilah dari final yang lebih. Nah si Aris nanti dia ini kayak mau ngerjain yang Aku selesai jam 9. Nanti aja ya. Iya, iya. Ada yang Oh ya, nanti minta tolong tiket-tiket yang ada di reponya tim kesenian dipindahin ke sini ya Pak, biar Oh, iya. kita bisa searching bareng-bareng. kalau tiket Nah. belum banyak sih, masih nengok yang di situ semuanya dulu anak. Nah itu yang ditampilin itu udah saya bagi-bagi. Cuman emang ini sih belum saya kejar-kejar banget. Oke. Nah ada Kalau di tim ya gimana? kendalanya di tim kesenian sih, kalau untuk desain grafis sih kayaknya bakal bisa ke handle semua ya. Nah yang kendala
desain untuk teknis, contohnya kayak Gnome Taming. Nah, Hmm. kalau mungkin sekedar mockup, mungkin saya bisa handle, karena kalau yang lain saya lebih kuat di desain grafisnya, disiplinnya ya. Nah, Hmm. cuman kan perlu juga kayak perlu nyari orang lagi di kesenian yang emang dia suka ngoprek desktopnya. Jadi dia juga bisa ini sih, bisa sekalian testing sama bantu di kesenian, karena di kesenian kayak kalau dulu kan ada ini Pak Pule tuh enak, dia juga Ya. ngerti ngopreknya gimana dan lain-lain. Nah sekarang di kesenian yang untuk part itu kosong. Saya pun juga Oke, kita coba bahas di sini dulu ya. Untuk Gnome Tem ini kan ada pilihannya ada 4. Pertama kita, lama sekali itu buka. Pertama kita nggak otak-atik. Kedua, ambil tema yang sudah ada. Ketiga, ngerancang sendiri. Sama keempat, kita pakai apa yang ada di Uluwatu. Ya. Menurut saya masih bagus ya yang di Uluwatu. Kalau saya Nah, pribadi, Bapak milih ke sini juga ya? Ya. Ini ditanyain aja ke teman-teman, apakah teman-teman kesini ada yang pengen belajar UX gitu, pengen belajar nyerancang UI. Kalau ada, ya kita coba kesini gitu, yang ke opsi nomor 3. Kendala saya dulu ya sama kayak yang sekarang, kalau pengen ngerancang ke situ, tapi tidak ada orang yang bisa ngoprekin CSS-nya di Gnome-nya. Nah, tapi sekarang kesempatan tim kesenian nggak usah mikirin itu, tuh fokus ngotak-ngatik ini aja, nanti diserahin ke tim riset yang apply gitu. Tapi paling Bapak tanyain dulu ke teman-teman tim kesenian, ada yang mau nggak belajar gitu. Kalau nggak ada ya udah kita pakai opsi nomor 4 gitu. kalau kemarin udah saya jauh-jauh sih soal ini, cuman kayak emang belum ada sekarang ini ya, belum ada yang emang benar-benar mau ngoprek itu. Saya tekanan sekali lagi, tim kesenian nggak usah, jangan sampai ngotak-ngatik kode. Jadi jangan. Jadi gimana? Kalau di kesenian meskipun ya desain ya, meskipun apapun mau nggak mau masih paham juga disiplin. Apa aja sih yang mungkin, sama apa aja yang nggak bisa. Yang sampai mereka terlalu over bikin desain terus nggak bisa dieksekusikan juga sayang waktunya juga. Nah maka dari itu mau nggak mau mesti ini paling nggak tahu dasar-dasarnya apa aja sih yang bisa diganti nih, kemungkinan gantinya kayak gini. Nah itu yang nanti si orang yang istilahnya PIC-nya itu yang tahu minimal. Kalau misalkan asal mockup, nanti juga ini sia-sia juga akhirnya malahan. Sama kayak bikin mockup web, kalau misalkan dia nggak pernah paham disiplin HTML CSS kan juga pasti asal juga kan. Nanti paling ini kalau untuk skill CSS-nya bisa ngambil dari tim riset kayaknya si Raditya, kalau si ininya udah beres bisa dimanfaatkan. Saya setuju, tapi seandainya ini masukan sih dari seandainya saya jadi koordinator tim kesenian, saya akan terjun aja dulu gitu. Nanti ada yang namanya kompromi gitu. Apa yang diajukan sama tim kesenian, kemudian apa kapabilitas yang bisa dicapai sama tim riset, nanti ada kompromi di situ. Di situ kita sesuaiin lagi. Cuman ya itu mesti ada istilahnya dasarnya dulu sih Pak, buat pengetahuan ininya. Ada guideline-nya gitu ya? Apaan sih kayak gitu. Sama kayak misalkan ngerjain poster kan tahu nih, oh dasar-dasarnya poster ini soal tipografi dan lain-lain. Nah itu yang kalau mereka udah tahu kan enak tuh. Tapi kalau misalnya mereka bikinin ini mockup tampilan, pasti ngeblank juga. Makanya perlu minimal yang tahu lah, nanti tektokan baru eksekusi. Nah sementara karena itu menurut saya masih sambil jalan, sambil nyari orang juga, yang bisa tim desain kejar adalah ikon. Nah ikon tuh mau saya kejar dulu, ikon tuh rencananya sih mau nge-remake juga sih, nge-remake dari apa yang ada dulu. Ntar nyari source yang lumayan bagus dulu, baru makeover. Yap, ini berarti didorong ke prioritas akhir dulu ya berarti? Iya benar. Kalau semua yang lain-lain udah beres, kita coba diupdate lagi ke sini. Sementara pakai tema yang ada dulu waktu dulu, berarti yang dipaketin ke jahitan. Iya benar sih, saya setuju. Soalnya karena gimana ya, udah khas banget pakai itu, jadi lebih enak juga buat
tim humas promosinya. Kalau misalkan pakai genom apa yang vanilla atau genom yang custom kayak rasanya kurang greget aja dari brandnya itu loh. Baik. Oh ya, kemarin Bapak bikin tiket ini ya? Mana sih? Sama oh ya di yang apa kesenian ntar minggu ini sih kemungkinan saya itu kan masih kosong tuh, maksudnya masih belum ada apa kayak kriteria desain apa Ya. bikin template ukurannya berapa kali berapa dan lain-lain. Ntar saya bikinin folder sesuai dengan apa yang di task list itu yang di review. Kemudian saya bikin folder sama readme untuk ketentuan masing-masing desainnya, minimal ukuran lah. Misal wallpaper ukuran yang diminta berapa, kemudian palet warnanya ini. Jadi orang yang mau kontribusi pun juga ada panduan dasarnya. Kemungkinan saya kejar targetnya minggu ini sih. Apakah bisa ini Pak dibikinkan, ini kan ada banyak yang mau dicapai. Tapi yang prioritas, yang Bapak pikir prioritas untuk dimasukin ke jahitan, Bapak tiketin secara terpisah. Misalnya gambar latar utama ada tiketnya, gambar latar tambahan ada tiketnya. Tiketnya di sini. Jadi setiap ada pull request dikabarin di tiket yang ada di sini. Supaya teman-teman pemarket nanti kalau mau marketin ini udah tahu nih yang mana yang mau di ini keputusannya yang mana. Karena bisa jadi kan ada belasan wallpaper tapi yang mau diambil 10. Nanti mengenai keputusan mana yang mau ditetapin dan segala macamnya itu ada di detail tiket. Biasanya di akhir Pak kalau mau rilis itu udah. Kalau ingat saya sih kayak gitu dari Tambora sama Uluwatu dulu. Jadi nentuin wallpaper yang mau diangkut itu ntar di akhir-akhir. Selama masa pengembangan ya udah biarin aja. Kayak gitu. Maksud saya tujuannya supaya bisa di-track Pak perkembangannya. Oh gitu. Itu makanya perlu ada tiket untuk setiap item dikerjain. Kalau di tim kesini kan satu tiket bisa jadi kontributornya ada banyak kan. Jadi nggak bisa di assignment ini seharusnya bisa di assignment lebih dari satu. Bisa. Ini bikinin tiketnya aja sih yang menurut Bapak mau dimasukin ke jahitan lebih dulu. Ada lagi yang mau disampaikan Pak? Paling yang saya ini ntar saya beliin wallpaper buat jahitan. Wallpaper sama grup kali ya. Background grup perlu nggak sih sebenarnya background grup itu? Kadang-kadang juga lewatnya bentar doang. Grup yang bootloader. Booting fokus ke gambar aja, nanti serahin ke tim riset gimana implementasinya. Ya maksudnya untuk jahitan mau saya minta teman yang lain buat sediain itu dulu. Minimal kayak Inkscape kan biasanya ada spesifik yang versi dev atau perang sama nanti yang versi stabil dari resmi. Nah sama saya bayangin aja bilang ntar ada selama jahitan wallpapernya ini. Ntar baru setelah rilis stabil baru pakai wallpaper utama. Oke, siap. Ditiketin ya Pak nanti. Halo. Oh ya, kita udah selesai semua ya. Saya mau nyampein sedikit. Ya gimana? Putus tadi. Soal pertanyaan dari Pak Slamet tadi soal keaktifan kita di Blacon itu harusnya bagaimana? Ini saya coba ceritain yang dulu waktu pertama kali saya diajak gabung ke grup tertutup yang tahun 2014-2015 dulu. Sama yang disampaikan Pak Haris beberapa waktu yang lalu. Jadi dulu itu mereka tuh kita tiap habis maghrib sampai tengah malam itu aktif semua, ngobrol semua gitu, aktif ribut di grup. Dulu kayak gitu. Terus Pak Haris bilang harusnya orang-orang yang kontrak ke Blacon itu minimal dia ngeluarin waktu 2 jam per hari di proyek. Nah saya kayaknya berat menerapkan hal itu karena kita pasti punya kesibukan masing-masing kan. Dan
kita juga nggak dibayar bikinnya, sifatnya sukarela seperti yang kemarin tuh disebutin di virtualnya tim kesenian mana sih? Virtualnya tim kesenian yang yang ini saya agak tergelitik sih sama ini. Yang bener, kita tuh sukarela di sini. Tapi kita juga punya komitmen buat melakukan sesuatu di sini karena ada kontraknya gitu. Kalau saya lihat yang dulu-dulu sama baca-baca di nulis, sebenarnya ini fleksibel, tidak menyerahkan ini kontrak darahnya. Tidak ada tuntutan yang benar-benar fix, nggak bisa ditawar. Kalau teman-teman merasa sedang ada kesibukan atau belum mampu kontribusi tetap, disampaikan saja, nggak usah takut-takut. Misalnya bilang, Pak saya mau cuti, ada kesibukan, kira-kira saya butuh 2 minggu atau sebulan nggak bisa aktif dulu, itu nggak apa-apa, karena yang dulu-dulu di Milis juga kayak gitu. Kalau ada yang mau vakum sebentar ya tinggal ngomong gitu. Dan kemudian untuk soal kita mengukur atau measurement keaktifannya, patokan saya adalah 2 minggu ini. Jadi sebisa mungkin setiap teman-teman koordinator, setiap anggota timnya itu tolong dikasih tugas, jangan biarkan mereka nganggur. Itu tanggung jawab teman-teman di situ. Pertama, memastikan mereka itu belajar sesuatu. Kemudian memastikan mereka tuh bisa tetap memastikan mereka punya wadah untuk kontribusi. Jangan dibiarin nggak ngapa-ngapain. Ajak belajar, ajak ngerjain ini, ajak ngerjain itu. Kayak gitu sih kalau dari saya. Misalnya seandainya saya jadi koordinator, saya nggak pengen ngebiarin teman saya nggak ngerjain apa-apa. Measurement saya kalau untuk tim pengembang yang full perform adalah semua tiket di sini yang di in progress ini. Mana? Di sini ada banyak. Ini gambaran saya untuk tim yang full perform ya, keseluruhan tim pengembang. Di sini ada banyak tiket. Dan semua individu yang ada di grup besar itu punya assignment di sini. Mereka punya tugas yang mereka pegang. Dan seberapa lama tugas itu dituntut untuk selesai, batasannya adalah maksimal 2 minggu. Karena setiap 2 minggu kita bakal rapat lagi evaluasi kemajuan apa yang sudah kita capai. Kira-kira gitu. Pak Selamat. Kira-kira sudah jelas nggak? Atau masih ada pertanyaan? Sudah jelas sih Pak. Jadi nanti tergantung kita sebagai ketua koordinator ya. Jadi sebenarnya lebih fleksibel sih ya. Fleksibel. Dan kemudian yang mau saya bahas lagi adalah komunikasi tim. Misalnya kemarin ada request dari tim Humas minta tolong ke tim kesenian untuk membikinkan apa sih kemarin tuh desain tuh dokumen proposal. Kalau kita kontrak kan berat ya, misalnya kita ngerjain sesuatu kayak ngedesain atau coding itu kan lumayan makan waktu, berat. Tapi kalau komunikasi kan enggak, paling enggak dalam sehari kita bisa membalas satu kan. Jadi harapan saya kalau ada permintaan seperti itu bisa digarap atau enggak, setidaknya tiketnya itu dibalas. Dibalas saja. Misalnya kemarin mana sih proposal ini setiap ada permintaan komunikasi jangan dibiarkan nganggur. Kalau memang tim kesenian tidak, kita masih ada fokus lain, Bapak bisa desain sendiri aja dulu, nggak apa-apa, disampaikan aja gitu, Pak kami belum bisa kejar ini karena di tim ada prioritas lain, disampaikan aja.
Menurut teman-teman berat nggak sih kalau komunikasinya nggak putus dalam sehari? Gimana? Kita kan komunikasinya asing itu artinya tidak tidak sinkronus, tidak berurutan, tidak saling nunggu gitu, bisa dilepas. Tapi patokan saya adalah tidak lebih dari sehari. Maksudnya apa yang saya tanya sekarang maksimal udah dijawab besok, bukan lusa. Kira-kira berat nggak kalau komunikasi asing tapi maksimal batasnya 1 hari, 24 jam? Enggak sih. Enggak kan? Aduh, bisa di-mute dulu. Aduh. Enggak berat kan? Jadi koordinator paling tugas sehari-harinya ya cuma ngeliatin tiket, misalnya ada tiket humas, ngeliatin label tiket humas, dicek satu-satu, ada komunikasi enggak? Oh ini ada yang nanya, ada yang nunggu confirm, ya dijawab aja, gitu aja sih. Dari saya pribadi, saya rasa itu enggak berat dengan batasan waktu 24 jam untuk komunikasi asingnya. Udah itu aja sih. Cukup Pak Slamet ya? Nggak ada atau ada Yap. kendala nggak buat manajemen timnya? Sebenarnya nggak sampai saat ini sih masih belum sih Pak. Cuma ya tadi ada beberapa tim yang saya mention tapi dia belum balas. Nggak apa-apa, ditunggu aja lah 2-3 hari. Kalau memang ternyata dia lebih dari 2 minggu nggak nyaut, ditelepon aja coba. Pak, Iya, Pak. gimana? Di Blangkon masih mau main-main di Blangkon nggak? Gitu. Kalau memang nggak bisa, kalau yang bersangkutan mau mengundurkan diri, minta aja dikirim surat pengunduran diri ke milis. Kalau dia masih nggak nyaut juga, Bapak boleh coret dari tim. Ya, oke Pak. Dari teman-teman lain ada yang mau disampaikan nggak? Unek-unek atau ada saran atau ada ide apa aja sebelum saya tutup rapatnya? Saya kali Pak. Ya, Untuk tiket tim kesenian, karena emang dari pas pertama itu kan saya udah bilang ke Pak Slamet, itu kan termasuk yang apa ini tiket yang tadi disebut itu pas masih awal-awal waktu itu Pak Slamet tanya ini kalau mau request kesenian di mana. Dan saya bilang kok dulu aja karena emang waktu itu anak-anaknya masih belum pada ngumpul. Ya, Oke. itu yang pertama. Siap. Terus untuk tugas-tugas emang udah saya berikan sih di grupnya anak-anak. Soal udah dikerjain atau belum, ya itu saya emang jujur aja belum ngejar ke detail itu. Nah, ada tiket, saya pribadi minta maaf mungkin aja sebagai soal kesenian kalau misalkan kurang responsif nih. Jangan lupa buat nyolek aja entah itu di grup entah itu di tugas aja sih daripada nungguin kalau misalkan sampai sehari atau 2 hari ternyata nggak ada respon silakan ini ya nyolek aja tadi jam saya boleh. Nah karena kalau nungguin kayak gitu mungkin aja kayak kemarin misalnya saya lagi drop gitu dan saya emang seharian itu off jadi nggak bisa nge-track sama sekali dan bisa aja besoknya kelewatan karena udah ketutup sama kerjaan yang lain misal. Dan itu sih yang penting jangan sungkan aja kalau nyagerin istilahnya kalau Jawa ngandelin cuman dari tiket itu doang bisa aja sih lupa atau bisa aja kelewat. Lebih baik ya ini dicolek aja di media yang lain entah di grup entah di via PM bebas sih. Itu kalau dari kesenian. Dan juga kalau untuk misalkan mau request kesenian nggak harus ini sih. Oke kalau dari Pak Piko kan emang diwajibin buat bikin tiket supaya ke track. Nah cuman kalau dari kesenian sebenarnya lebih ini aja santai aja misal perlu untuk suatu yang perlu buat milih warna atau perlu buat bikin logo yang transparan atau apa bisa langsung aja biar misal perlunya cepet pasti juga ada yang ngerjain kok. Kalau misalnya nggak ada yang ngerjain terus kan saya yang ngerjain kayak gitu. Kalau misalkan emang butuhnya urgent kayak gitu. Halo? Iya Pak.
Siap Pak Reni. Mau make up dari dulu terus kamu. Tapi memang make up agak lebih dulu daripada layar. Iya. Oh, dia mau memang sudah kuliah kan begitu. Pak Piko suaranya ada Pak? Di sini diajarin. Di sini Ya ampun, saya tadi ngomong berapa menit tapi mute ya. Aja. Gini Pak, sorry. Yang tadi saya sampaikan itu, menurut saya apapun pekerjaannya itu wajib ditiketkan, karena kalau kita punya dokumentasi bagaimana cara kita bekerja, cara kita berkomunikasi antar tim, itu bakal jadi panduan untuk generasi berikutnya. Kalau kita lewat chatting, siapa yang tahu gitu, orang nyarinya di mana nanti. Nah, itu yang saya tidak setuju dengan beberapa generasi yang dulu waktu mereka masih kita waktu masih chatting di Google Hangout kalau nggak salah, chatting di situ. Itu sangat tertutup dan generasi berikutnya nggak tahu dulu antar tim pengembang komunikasinya gimana, cara kerjanya gimana, nggak ada. Karena bentuknya terusat. Nah, untuk membedakan mana yang dikomunikasikan di chatting dan mana yang dikomunikasikan di tiket, menurut saya pembedanya begini. Kalau di tiket itu komunikasi yang sifatnya keputusan, decision, konfirmasi, itu di tiket. Tapi yang sifatnya sinkron, yang butuh konfirmasi cepat, terus urgen, butuh tektokan, itu di chatting. Contoh di tiket yang kemarin dibikin Pak Slamet ada request bikin tiket, kemudian colok di Telegram karena sifatnya urgen, nggak apa-apa dicolok di Telegram, tapi harus ada tiketnya. Nah, kemudian dari tim kesenian kalau memang mau sikat langsung ya udah sikat. Tapi kalau ternyata dari tim kesenian ada keputusan, ada konfirmasi misalnya keputusannya itu, kami nggak bisa menggarap ini dalam waktu cepat. Kamu bisa garap tapi mungkin seminggu atau 2 minggu selesainya. Itu ditulis di sini seminggu atau 2 minggu selesainya. Nah, berarti Pak Slamet bakal tahu dong, ini ternyata nggak bisa nunggu 2 minggu, ya udah saya kerjain sendiri.
tiketnya bisa ditutup, jadi ke sistem kesendan nggak jadi ngerjainnya. Itu contoh komunikasi yang sifatnya konfirmasi dan keputusan. Jadi wajib di sini. Tujuan saya itu tadi, generasi berikutnya tahu cara kerja pengembangannya bagaimana, tidak tertutup di chatting telegram. Kira-kira udah cukup jelas atau ada pertanyaan lagi? Ya, sudah cukup jelas, Pak. Ya. Teman-teman ada yang mau disampaikan nggak? Kalau nggak ada, rapatnya saya tutup ya. Ini dari saya mau sampaikan kalau progres kita sekarang sudah cukup menggembirakan. Kita udah mendahului milestone yang sudah kita tulis. Harusnya Januari itu kita udah punya jahitan. Jadi ternyata dari kemarin-kemarin jahitannya sudah rilis dan bisa dibuat melebihi ekspektasi saya sih. Jadi terima kasih sama teman-teman sudah mau gotong royong buat rilis project ini. Kalau nggak ada mau disampaikan, saya tutup ya. Selamat malam, makasih semuanya. Ya, terima kasih Pak Piko, Pak Istu, Terima kasih, Pak Faik, Pak. Pak Zulfikri, Pak Han, Pak Levai, Pak Rania, Pak Somad, Pak Samsul. Pak Samsul.